Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya di channel Dunia Pangan ID. Terima kasih bagi Anda yang sudah menyaksikan video-video saya. Wabil khusus bagi Anda yang sudah subscribe. Jadi bagi Anda yang belum subscribe, silahkan subscribe channel ini, yaitu channel Dunia Pangan ID. Di video kali ini saya akan membahas mengenai tutorial bagaimana cara mencari nomor sertifikat halal. Jadi yang akan kita bahas pada video ini seputar teknologi pangan halal. Nah, untuk mengetahui autentifikasi dari sertifikat halal atau apakah produk yang kita konsumsi ini memiliki label halal, apakah label halal ini asli atau tidak. Nah, maka kita bisa mengeceknya melalui direktori yang sudah disediakan oleh BPJPH atau dalam hal ini adalah Kementerian Agama. Atau kita sedang mencari produk halal ya untuk produk kita, misalnya saya memiliki rumah makan atau saya memiliki usaha yang ingin mendapatkan supplier halal atau produk halal, kita juga bisa mencari dari direktori ini. Atau untuk keperluan sehari-hari ya, misalnya untuk konsumsi kita, untuk membuktikan apakah makanan yang kita konsumsi sehari-hari adalah makanan halal, maka kita bisa mengeceknya di sini. Dan terlebih-lebih bagi pelaku usaha yang sedang melakukan sertifikasi halal, biasanya diminta untuk menyusun matrik, ya, di mana matrik itu terdiri dari nama bahan, produsen, kemudian sertifikat halal, diminta juga lembaga dan nomor sertifikat halal, serta expired date dari sertifikat halal. Nah, biasanya pelaku usaha akan mengalami kesulitan untuk mendapatkan nomor sertifikat dan expired date dari sertifikat itu. Maka saya akan memberikan tutorial bagaimana cara mencari sertifikat halal tersebut dari direktori yang sudah disajikan oleh BPJPH. Atau bagi Anda yang menjadi PPH, ya, pendamping halal untuk pelaku usaha yang melalui self declare yang sudah digaungkan dan diselenggarakan oleh BPJPH dalam 2 tahun terakhir ini, kadang Anda juga kesulitan ya untuk mencari nomor sertifikat halal bagi klien yang Anda dampingi. Kita bisa menggunakan aplikasi ini juga ya. Jadi aplikasi ini di-create oleh BPJPH yang digunakan sebagai standar atau rujukan, ya, rujukan untuk nomor sertifikat halal bagi produk yang sudah disertifikasi yang ada di Indonesia. Ya, jadi seluruh lembaga sertifikasi, ya, dalam hal ini adalah LPH, ini seluruhnya akan dirangkum di dalam aplikasi yang sudah dibuat oleh BPJPH ini. Oke, Bella, kita mulai tutorialnya saja. Jadi yang pertama kita harus masuk ke mesin pencarian ya. Tergantung Anda biasanya menggunakan aplikasi apa. Ya. Kalau Anda menggunakan Google Chrome juga masuk ke Google Chrome boleh juga. Kemudian kalau Anda menggunakan Mozilla atau aplikasi yang lain juga dipersilahkan. Nah berikutnya kita ketikkan saja di kolom pencarian info halal BPJPH ya. Atau Anda juga bisa mengetik halal BPJPH boleh juga atau info halal. Nah, begitu kita enter dari info halal ini, maka akan ada beberapa website yang muncul di sini ya. Yang pertama adalah Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal ya. Ini aplikasi si halalnya. Kemudian ada info.halal.go.id. Nah, aplikasi ini yang akan kita klik karena ini merupakan aplikasi yang menyediakan mesin pencarian untuk produk halal ya. Kita klik 2 kali saja. Oke, kemudian akan dibawa ke tampilan seperti ini ya. Jadi ada tampilan info halal.go.id ya. Kemudian ada tulisan si halal, sistem informasi halal. Kemudian kalau kita cari ke bawah, ya ini yang paling penting adalah BPJPH 2022 ya. Jadi aplikasi ini diluncurkan di tahun
2022. Tujuannya untuk memudahkan kita untuk mencari nomor sertifikat. Nah, untuk nomor sertifikat dari mesin pencarian ini, BPJBH sudah menyediakan beberapa filter ya. Yang pertama adalah filter untuk jenis produk. Nah, jadi banyak sekali jenis produk yang ditampilkan di sini, tentu mengikuti jenis produk pada penggolongan nomor sertifikasi halal ya. Jadi kalau kita lihat satu-satu adalah susu dan analognya, kemudian ada produk lemak, minyak, dan emulsi minyak. Nah, jadi kalau kita mencari nomor sertifikat untuk produk margarin, ya kita bisa cari ke sini karena margarin ini masuk dalam kategori emulsi minyak ya. Untuk mencari produk minyak goreng, kita bisa menggunakan kategori ini karena minyak goreng juga masuk di sini ya. Kemudian untuk salad dressing, kemudian berbagai jenis minyak yang lain, misalnya ada minyak canola, kemudian ada minyak biji kapas, ada minyak biji bunga matahari, dan seterusnya, maka akan masuk di golongan ini. Kemudian ada golongan es dan makanan ya. Jadi termasuk produk-produk turunannya ya, ada es krim, kemudian es lilin dan es-es yang lainnya. Kemudian ada buah dan sayur serta produk olahannya. Kalau Anda ingin mencari produk olahan buah misalnya seperti pickle, sauerkraut juga ada di bagian ini. Berikutnya adalah golongan kembang gula, permen dan coklat. Jadi produk-produk konfeksioneri, kembang gula ya, kemudian berbagai permen dan coklat. Termasuk untuk dekorasi kue biasanya ada di sini karena ini merupakan produk turunan coklat. Nah, selanjutnya untuk produk serealia dan produk turunannya ya, yaitu jadi produk umbi-umbian, kemudian produk akar dan produk ubi, kemudian ada produk kacang-kacangan. Jadi kalau kita mencari nomor sertifikat untuk jenis misalnya keripik, boleh juga bisa dicari di sini ya, bisa dicari di makanan ringan. Jadi tergantung biasanya pendaftarannya di mana, jadi bisa masuk juga. Kemudian ada produk bakteri, untuk produk daging dan olahannya, jadi misalnya seperti sosis, ini adalah masuk di sini. Kemudian misalnya ada beef, kemudian ada cornet, kemudian bakso ya, bakso juga bisa masuk sini. Nah, berikutnya adalah ikan dan produk perikanan. Jadi kalau kita ingin mencari pempek, itu biasanya ada di sini ikan asin karena dia masuk produk perikanan dan berbagai produk-produk turunannya. Nah, ini banyak sekali ya, ada telur, ada gula, kemudian ada pangan olahan, makanan ringan, makanan siap saji, kelompok bahan lainnya, kelompok minuman, obat tradisional juga sudah disediakan ya, untuk obat herbal tradisional, kemudian obat-obatan dan seterusnya serta kosmetik ya. Ini juga sudah disediakan direktori untuk pencarian untuk bahan gunaan ya. Misalnya ada aksesoris, tutup kepala, sandang ya. Jadi kalau misalnya nanti ke depannya banyak produk baju yang sudah disertifikasi halal, kalau ingin mencari angkanya ada di golongan sandang dan seterusnya ya. Kemudian untuk peralatan rumah tangga. Kemudian kita juga bisa mencari nomor sertifikat berdasarkan nama pelaku usaha ya. Jadi kalau kita ingin mencari nama pelaku usaha, kemudian lokasinya di mana, kita bisa juga mencarinya di sini ya. Jadi mencari di nama pelaku usaha. Nah, kemudian juga kita bisa mencari produk ini berdasarkan nama produk ya, untuk berdasarkan nama produk. Jadi misalnya kita akan mencari produk dari golongan pempek ya, kita bisa memasukkan saja angkanya di sini ya. Nah, nama produk ini bisa juga kita masukkan di sini merek dari produk tersebut ya. Nah, jika kita misalnya ya mendapatkan nomor sertifikat saja tetapi kita tidak tahu milik siapa atau jenis produknya apa, maka kita tinggal masukkan nomor sertifikat di sini ya. Nah, berikutnya kita juga bisa mencari nomor sertifikat halal ini berdasarkan provinsinya ya. Jadi ada di seluruh provinsi ya, kalau kita lihat ya. Dari Aceh ini semuanya sudah disajikan ya. Kemudian Sumatera, Maluku, Papua, Sulawesi ini semuanya sudah masuk dalam direktori ini ya. Nah, kita juga bisa mencari nomor sertifikat berdasarkan filter pelaku usaha ya, misalnya
usaha besar, ya, supaya kita memudahkan mencarinya. Misalnya kita ingin mencari supplier dari usaha besar, ini juga kita filter usaha besar, bisa juga berdasarkan usaha menengah atau usaha kecil maupun usaha mikro. Oke, sekarang kita akan mencoba bagaimana menggunakan mesin pencarian ini. Berdasarkan, kita coba dulu, kita hanya melakukan satu filter saja, ya. Misalnya kita akan mencari di sini pempek mola misalnya, ya. Oke, kemudian dilanjutkan mesin pencarian, ya. Oke. Oke, tadi kita masukkan nama pempek mola. Kita coba di sini. Oke. Kita tunggu beberapa saat, ya. Oh, ternyata tidak keluar, ya. Kita cari pempek terlebih dahulu, kita coba, ya. Oke. Nah, ini sebagai contoh kalau misalnya kita punya usaha ingin mencari partner produk yang sudah bersertifikat halal, ya. Misalnya kita akan cari pempek, maka akan muncul banyak sekali pempeknya, ya. Ini ada lebih dari ratusan, bahkan mungkin ribuan, ya. Dari data ini kita bisa melihat skala usaha dan domisilinya. Oke. Misalnya saya berdomisili di Jakarta, ingin mencari pempek yang sudah bersertifikat halal. Maka kita masukkan pempek saja, kemudian kita cari, kita filter dengan pilihan satu lagi, Jakarta, ya, atau di DKI Jakarta. Maka selanjutnya kita akan mendapatkan nama pempek yang ada di Jakarta. Nah, ini adalah seluruh pempek yang posisinya ada di Jakarta dan usahanya mikro semua. Nah, mesin pencarian ini akan menampilkan penggolongan produk berdasarkan jenisnya. Jadi bukan hanya pempek saja. Misalnya pempek yang diproduksi oleh Faniwati Sucipto, ya. Ini ada pempek pistel dan ada pempek kulit. Nah, jadi ada banyak pilihan, ya, pempek pistel dan pempek kulit. Ini dua-duanya akan keluar dengan satu nomor sertifikat. Oke, yang harus kita cek di mana? Jadi bagi Anda yang sedang melakukan proses sertifikasi yang memerlukan nomor sertifikat, maka nomor sertifikatnya adalah yang ini, ya. Ini yang harus ditulis pada nomor sertifikat. ID 31110024589032. Nah, sertifikat ini berlaku sampai kapan, ya? Sampai 3 Juli 2026. Nah, dua angka inilah yang menjadi kunci nanti pada saat kalau misalnya Anda melakukan sertifikasi atau bagi PPH yang sedang melakukan pendampingan untuk self declare, angka ini yang kita gunakan, ya. Berikutnya kalau misalnya kita hanya mendapatkan atau punya nomor sertifikat, ya, sementara kita tidak tahu nomor sertifikat ini sebenarnya siapa nama pelaku usahanya atau pelaku usahanya ada di mana, terus kemudian kapan berakhir sertifikat, maka kita bisa ketik di sini, ya. Misalnya kita pilih ID 31110000287734, ya. Saya punya nomor sertifikat ini, kemudian saya ingin mencari lengkap data dari sertifikat, jadi tinggal kita klik cari saja di sini. Oke, maka akan keluar bahwa sebenarnya nomor sertifikat tadi adalah nomor sertifikat dengan pemilik usaha adalah PT Toang Sehat Bahagia. Kemudian lokasinya ada di DKI Jakarta. Nomor sertifikat ini akan berakhir sampai 6 Januari 2026. Nah, produknya ada dua. Yang pertama adalah, ada beberapa produknya, ya. Ada 1, 2, 3, 4, 5. Jadi dia PT Toang Sehat Bahagia ini punya produk toang tahu kalasan, toang tahu kuning, toang tahu premium natural, toang tahu organik, dan toang tahu organik sweet, ya. Nah, ini jadi kalau kita mencari pelaku usaha
berdasarkan nomor sertifikat. Jadi Anda bisa coba dengan nomor sertifikat yang lain ya. Ya, misalnya nomor sertifikat yang akan Anda jadikan sebagai partner bisnis atau supplier. Kemudian kita mengecek apakah nomor sertifikat yang diberikan kita adalah sertifikat yang benar atau sertifikat yang palsu. Kita bisa mengeceknya di direktori ini. Oke, sekarang saya ingin memperkenalkan bagaimana mencari nomor sertifikat kalau kita hanya tahu nama pelaku usahanya saja, kemudian lokasi pabriknya di mana dan nomor sertifikatnya kita tidak tahu. Misalnya kita ketik saja nama pelaku usahanya adalah Sri Mulyani misalnya. Oke. Kemudian kita klik di sini. Kita tunggu sebentar sampai oke. Maka Sri Mulyani ini namanya banyak sekali ya. Ada Ade Sri Mulyani, kemudian Sri Mulyani dan seterusnya ya. Nah, kemudian kita misalnya ingin mencari UKM Sri Mulyani tetapi hanya di Jawa. Misalnya kita sebut misalnya Jawa Tengah, misalnya Jawa Tengah. Misalnya kita kenal ada pelaku usaha bernama Sri Mulyani, ada di Jawa Tengah. Kita ingin mencari produknya apa saja dan nomor sertifikatnya berapa. Oke, jadi kita bisa mencari di sini. Oke, ternyata Ibu Sri Mulyani atau pelaku usaha Sri Mulyani ini merupakan usaha kelas mikro. Produk utamanya adalah tempe keripik mulia, namanya ya, mereknya. Kemudian nomor sertifikat halalnya adalah ID atau ID 3311003068606622. Berdomisili ada di Jawa Tengah. Nah, ini cara mencari nomor sertifikat halal berdasarkan nama pelaku usaha. Oke, saya akan mempraktekkan ya. Kebetulan saya dapat kiriman keripik ya. Keripik ini dari Jawa Timur ya. Kita akan coba dia memiliki sertifikat halal. Ini namanya keripik tempe Putra Tanjung. Ya, kita coba ketik sini Putra Tanjung. Kemudian kita searching ya. Oke. Oke, rupanya tidak keluar atau kita cari saja ada produk yang kedua, kita punya misalnya Sagon ya. Ini benar ya, ini produknya atau kita cari kebetulan produk ini ada nomor sertifikatnya ya. Dia mencantumkan di sini ID, kita cari coba nomor sertifikat di sini ID 35 ya 3511 ya 000008 40 30 421. Oke ya, kita punya nomor seperti ini. Nah, ini rupanya tadi kesalahannya di sini kita batasi Jawa Tengah ya. Oke, kita ulang dulu. Nah, dengan nomor sertifikat yang sudah kita masukkan, ya, kita akan melihat. Oke, jadi dengan nomor ID yang sudah, nomor sertifikat yang sudah saya masukkan, ternyata ini adalah produksi Putra Tanjung ya. Produknya banyak ya, ada keripik tempe, keripik singkong dan seterusnya ya. Ini banyak sekali produknya. Misalnya kita ingin mengecek apakah produk tempe ini adalah produk tempe yang halal ya. Nah, keripik tempe ya. Jadi kategorinya adalah keripik tempe, nomor sertifikatnya tadi kita punya, diproduksi oleh Putra Tanjung, lokasinya ada di Jawa Timur ya. Ini lokasinya ada di Jawa Timur. Nomor tanggal kadaluarsa dari sertifikat adalah 3 Juni 2025. Nah, ini cara mencari nomor sertifikat seperti ini ya. Oke.
Kemudian kalau misalnya saya ingin mencari supplier yang halal, misalnya kita cari sagon ya, kita punya sagon ya. Kita ingin mencari sagon apa saja sih yang halal gitu ya. Oke, kita lanjut. Nah, ini adalah beberapa kue sagon yang halal. Banyak sekali ada di Sumatera, Jawa Timur. Kita batasi saja kue sagon misalnya domisili kita ada di Jawa Tengah. Ya, kita klik saja di sini. Kita kasih batasan Jawa Tengah, maka kita akan muncul menjadi lebih sedikit ya. Nah, ini tinggal kita cari saja mana kue sagon yang akan kita jadikan sebagai supplier untuk produk halal kita ya. Atau kita misalnya ingin mencari pempek yang halal ya sebagai mitra bisnis ya. Oke. Kita klik di sini. Ya. Wah, ternyata banyak juga ini seluruh pempek yang halal. Kita akan batasi saja misalnya domisili kita ada di Kalimantan Selatan misalnya ya. Coba ada nggak pempek halal yang ada di Kalimantan Selatan? Jadi ada dua. Ini pempek cireng pempek atau peci, pempek ikan tenggiri. Nah, jadi ada dua produsen pempek halal yang ada di Kalimantan ya. Nah, demikianlah ya tutorial kali ini mengenai bagaimana cara kita mencari nomor sertifikat yang ada di direktori yang disediakan oleh BPJPH ya, dalam hal ini direktori Kemenak. Jadi cukup lengkap ya produk atau nomor sertifikat yang disediakan dalam direktori ini, karena hampir seluruh produk IKM itu ada di sini dan mengcover dari seluruh daerah ya. Jadi dari seluruh provinsi, 34 provinsi yang ada di Indonesia semuanya tercover. Oke, demikian jadi tutorial singkat saya kali ini, semoga bermanfaat terutama bagi pelaku usaha yang sedang mengusulkan sertifikasi halal atau bagi Anda yang ingin mengkonsumsi produk halal secara holistik dari seluruh produk, dan bagi Anda juga PPH yang sedang mendampingi pelaku usaha untuk mendapatkan sertifikat halal. Demikianlah ya, sekali lagi bagi Anda yang belum subscribe, silahkan subscribe terlebih dahulu. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.